Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rinda Huwaida Amani dari program studi Bisnis Digital dengan NIM 2505051. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi dari mata kuliah Agama Islam dan Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Nur Muhammad Musa Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang tema etika belajar, bekerja, pergaulan, dan berpakaian dalam Islam. Jadi presentasi ini akan mengupas tuntas konsep etika dalam Islam yang dikenal sebagai akhlak serta aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Ya, Selanjutnya yaitu sebelum kita masuk kepada etika-etika tadi, kita akan sedikit membahas tentang pengertian etika dalam Islam. Etika dalam Islam adalah sistem nilai dan prinsip moral yang mengatur pikiran, sikap, ucapan, dan perbuatan manusia berdasarkan ajaran Islam. Jadi etika ini merupakan moral atau sistem nilai yang mengatur sikap dan ucapan perbuatan manusia yang sesuai dengan Islam. Lebih dikenal dengan istilah akhlak atau disebut juga dengan akhlak. Etika ini bukan sekedar tindakan lahiriah, melainkan kondisi batin yang mendorong seorang untuk berbuat baik secara sadar dan konsisten. Jadi etika ini muncul secara sadar. Intinya etika Islam tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga niat yang melandasinya. Jadi etika itu bukan hanya terpacu pada perbuatan, tetapi mempengaruhi niat juga. Suatu perbuatan dianggap etis jika dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai syariat, mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Selanjutnya yaitu Universitas Etika Islam. Jadi etika Islam ini yang pertama yaitu universalitas etika Islam yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pedoman utama yang mengatur setiap aspek kehidupan muslim. Yang kedua yaitu mewujudkan kemaslahatan universal. Dengan adanya etika ini bertujuan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi etika ini mengatur mulai dari ibadah, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, hingga pergaulan sosial dan hubungan dengan alam. Yang terakhir itu mewujudkan akhlak mulia. Dengan adanya etika ini dapat mendorong kejujuran, keadilan, amanah, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Etika Islam bersifat universal dan menyeluruh atau kafah, mencakup setiap sudut kehidupan manusia. Ia tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Setiap aktivitas duniawi dapat bernilai ibadah bila dilakukan sesuai dengan etika Islam. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu dapat bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan etika Islam. Selanjutnya kita masuk kepada etika yang pertama yaitu etika belajar dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib ya bagi setiap muslim. Jadi belajar dalam Islam adalah ibadah yang bernilai pahala. Seperti yang kita tadi baca ya, bahwa sesuatu yang diniatkan dengan niat yang baik itu akan bernilai ibadah. Etika belajar tidak hanya tentang metode akademik, tetapi juga tentang akhlak, adab, dan sikap hati penuntut ilmu. Jadi dalam belajar itu etika belajar itu tidak hanya tentang metode akademik atau teori, tapi juga tentang akhlak, adab, dan sikap hati penuntut ilmu. Dan etika belajar yang pertama yaitu yang dapat kita terapkan, yang pertama itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kita niat mencari ilmu itu semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, bukan kesombongan atau
popularitas. Seperti dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkan. Jadi semua amal yang kita lakukan itu tergantung kepada niatnya. Jika kita niatkan kepada untuk mencari ridha Allah, insya Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Tapi jika kita meniatkan untuk kesombongan, itu bisa jadi akan berakibat kepada diri kita dan menimbulkan dosa. Yang kedua yaitu mengamalkan ilmu. Karena di sini dijelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya dihafal. Ilmu tanpa amal adalah hujah di akhirat. Selanjutnya yaitu rendah hati. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu itu kita harus merasa rendah hati atau harus tawadu, tidak sombong atau merasa paling pintar. Jadi kita tidak boleh merasa paling pintar. Kita harus bisa merasa bahwa kita itu masih butuh belajar dan belajar. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik yang muda, tua, maupun yang masih kecil. Selanjutnya yaitu menghormati guru, yaitu dengan mendengarkannya, tidak memotong pembicaraannya, dan mendoakan kebaikannya. Karena kita bisa mendapatkan ilmu juga dari guru. Selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh dan sabar. Ilmu diperoleh dengan ketekunan, disiplin, dan kesabaran. Selanjutnya yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat itu dapat menghalangi cahaya ilmu. Hati yang kotor sulit menerima ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu berdoa atau selalu mohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti doanya yang saya ketahui itu ada di doa zikir pagi yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya. Etika selanjutnya itu tentang etika bekerja dalam Islam. Bekerja dalam Islam adalah ibadah jika dilakukan dengan niatnya benar dan cara yang sesuai syariat. Ia adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dan sarana meraih keberkahan hidup. Jadi bekerja ini akan bernilai ibadah jika kita niatkan dengan benar. Etika bekerja yang pertama yaitu dengan niat yang ikhlas, kembali lagi kepada niat. Bekerja untuk mencari rezeki yang halal dan menunaikan kewajiban bukan demi keserakahan. Jadi kita harus niatkan dalam bekerja itu untuk mencari rezeki dan halal agar bisa menunaikan kewajiban. Bukan hanya kita niatkan jangan kita niatkan untuk mencari harta kekayaan saja. Yang kedua yaitu jujur dan amanah. Tidak melakukan kecurangan, penipuan, atau pengkhianatan dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu rezeki yang halal. Pekerjaan harus halal, atau dalam mencari pekerjaan atau mencari rezeki kita harus mengutamakan dengan jalan yang halal dari jenis manapun cara perolehannya untuk memperoleh keberkahan. Karena dengan kita mencari bekerja dengan cara yang halal, maka kita akan mendapat keberkahan. Selanjutnya yaitu profesional dan bersungguh-sungguh. Bekerja maksimal, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. Selanjutnya itu melanjutkan etika bekerja, tidak bermalas-malasan dan menghargai waktu. Jadi ketika kita bekerja, kita tidak boleh bermalas-malasan. Waktu adalah amanah dari Allah, harus dimanfaatkan secara produktif. Selanjutnya itu berlaku adil dan tidak zalim. Dilarang berbuat zalim kepada atasan, bawahan, rekan kerja maupun pengelangga. Jadi ketika kita bekerja, kita mempunyai bawahan, kita tidak boleh semena-mena terhadap bawahan kita. Ataupun semisal kita jadi
menjadi pedagang, kita tidak boleh semena-mena berbuat zalim kepada pelanggan kita. Ketika kita berjualan, kita harus seperti kayak tidak ketika menimbang, kita tidak boleh mengurang-urangi timbangan. Karena mengurangi timbangan itu termasuk perbuatan zalim. Selanjutnya yaitu menjaga etika sosial atau bersikap sopan, saling menghormati, tolong-menolong, dan tidak menyakiti orang lain di tempat kerja. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, menjauhi kemalasan, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setiap tindakan harus dilandasi prinsip keadilan dan etika sosial yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, ini berbunyi, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Yang dimaksud manusia yang benar-benar berada dalam kerugian yaitu manusia yang menyanyiakan waktunya, yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, selanjutnya yaitu kita masuk kepada etika pergaulan dalam Islam. Etika bergaul merupakan aspek fundamental dalam Islam, di mana etika bergaul ini membimbing interaksi kita dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Yang pertama yaitu etika pergaulan, yaitu kita harus kesopanan dan santun atau menghormati, menjaga tata krama dan bersikap sopan dalam setiap interaksi. Yang kedua yaitu menghormati hak asasi, tidak memandang rendah atau melanggar hak-hak orang lain tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga yaitu kejujuran, berbicara jujur dan memegang teguh prinsip kejujuran dalam setiap tindakan. Jadi hendaklah kita dalam bergaul itu harus memiliki sikap jujur, karena dengan jujur pasti akan menimbulkan kepercayaan orang lain. Dan selanjutnya itu keadilan atau bersikap adil dalam segala hal, memberikan hak-hak yang sepatutnya dan menangani konflik secara objektif. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan sehat di masyarakat, mencerminkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sangat sopan dan santun. Selanjutnya itu pilar etika pergaulan. Pilar etika pergaulan yang pertama itu kesabaran dan pengampunan. Sabar menghadapi kesulitan dan tidak cepat marah, serta memaafkan untuk hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu menjaga rahasia, tidak menyebarkan gosip atau mengungkap rahasia pribadi orang lain tanpa izin. Jadi kita tidak boleh menyebarkan gosip ya, atau mengungkap rahasia pribadi teman kita tanpa izin. Selanjutnya itu kerjasama dan tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan untuk menciptakan masyarakat yang solidaritas. Dan yang terakhir yaitu menghindari sombong, rendah hati dan memperlakukan semua orang dengan baik tanpa memandang status atau kekayaan, karena kesombongan ini dapat ketika kesombongan ini muncul, maka akan menyebabkan orang lain tidak suka kepada kita. Dan yang terakhir yaitu etika berpakaian dalam Islam. Berpakaian dalam Islam adalah bagian dari ketaatan syariat dan cerminan akhlak. Pakaian berfungsi menutup aurat, menjaga kehormatan, menumbuhkan rasa malu, serta membedakan identitas seorang muslim. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa seorang Islam itu pasti, contohnya wanita dalam Islam, ketika wanita dalam Islam memiliki identitas bahwa ketika wanita dalam Islam dia pasti akan memakai hijab. Yang pertama yaitu menutup aurat. Prinsip utama sesuai ketentuan syariat, aurat laki-laki antara pusar dan lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi di sini dijelaskan bahwa kriteria pakaian atau etika berpakaian dalam Islam yang pertama yaitu menutup aurat, di mana aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai ke lutut, sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan
telapak tangan. Yang kedua yaitu ketika kita berpakaian, kita tidak boleh memakai pakaian yang tipis dan ketat. Pakaian itu harus tebal dan longgar agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh atau aurat. Yang ketiga yaitu tidak menyerupai lawan jenis, agar menjaga fitrah laki-laki dan perempuan dalam gaya dan jenis pakaian. Selanjutnya yaitu tidak menyerupai orang kafir. Hindari pakaian yang menjadi ciri khas ibadah atau simbol agama lain. Selanjutnya itu tidak berlebihan dan sombong. Berpakaian sederhana bukan untuk pamer atau kesombongan. Hendaklah kita memakai pakaian yang sederhana, tidak untuk pamer atau untuk kesombongan. Selanjutnya itu bersih, rapi, dan indah. Dianjurkan berpakaian rapi, bersih, dan pantas selama tidak melanggar syariat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhkurun. Artinya, wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan. Jadi di sini Allah menurunkan pakaian itu untuk menutup aurat. Prinsip utama pakaian Islami, ya seperti yang tadi, yang pertama yaitu menutup aurat sempurna. Pakaian harus menutup aurat sesuai batasan syariat, baik bagi pria maupun wanita, tanpa memperlihatkan tubuh atau kulit. Yang kedua yaitu tidak menyerupai lawan jenis, atau pakaian harus membedakan antara pria dan wanita sesuai dengan fitrahnya dan peran masing-masing dalam Islamnya. Ketika dia laki-laki maka dia harus berpenampilan atau berpakaian laki-laki. Ketika dia perempuan maka dia harus berpakaian perempuan. Selanjutnya yaitu bukan untuk kesombongan. Berpakaian dengan niat pamer atau merasa lebih unggul dari orang lain adalah dilarang. Dan yang terakhir yaitu bersih dan rapi. Meskipun sederhana, pakaian harus selalu bersih dan rapi karena Allah menyukai keindahan. Etika berpakaian Islam menyeimbangkan antara menjaga syariat dan memperhatikan kerapian serta keindahan, mencerminkan identitas dan kehormatan seorang muslim. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.